Nggih. Sampun. Nggih, sampun. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ansarihi wa ali baitihi radhiyallahu ajma'in. Syai'u lillahi lahumul Fatihah. إلى حضرة سلطان أولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وجميع الأولياء من مشارق الأرض ومغاربها في برها وبحرها أينما كانوا وخصوصا أولياء دسات إندونيسيا وفي جزيرة الجوى وخصوصا لروحي ويشم الشهري وخصوصا للرخي وبهي لسوتي قومنا وخصوصا للرخي ولمن أمر في هذه القرية ولا تندو شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. إلى حضرة أبينا آدم وابن حواء ولجميع الأنبياء والمرسلين والأولين العارفين والشهداء والصالحين وجميع الملائكة المقربين خصوصا إلى روح جميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وأقربائنا وأشقائنا ولجميع شيخنا ولمن استمعنا هؤلاء لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وخصوصا إلى روح Yai Usman sekalian, ya amin sekalian, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa'akrim nuzulahum wa'asim adkhalahum wa taqabbal hasanatihim, Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftina ba'dahum waghfir lana wa lahum wa khususan ila ruhi min ahli hadzal jamaah. Sedaya bapak ibunipun kula ugi jamaah GSM ingkang sampun sumari ugi keluarganipun sedherekipun ingkang sampun sumari sedaya jalar istri ageng ingkang tebih ingkang celah ingkang kerimatan ingkang boten karimat saking bapa saking ibu fi qubrihim. Taqabbalallahu a'malahum wa ghafara dhunubahum wa nawwara qabrahum wa ja'ala qabrahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum khufratan min khufarin niran. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa'akrim nuzulahum wa'asim adkhalahum wa taqabbal hasanatihim. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftina ba'dahum waghfir lana wa lahumul Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Wa khususan dumateng kula ugi jamaah GSM ugi keluarganipun sedherekipun ingkang sampun sumeris ingkang tasih nandhang gerah mugi-mugi dipun paringi kesehatan kesarasan kawilujengan, dipun angkat penyakitipun, dipun angkat dosa-dosanipun, dipun angkat derajatipun, dipun paringi kesabaran, ketabahan, keikhlasan kegiatan anggenipun nabi ujian. Allahumma rabbana sihhati bil ba'si syifa'an syafila syifaan ila syifauka syifaan la yughadiru saqama lana wa lahumul Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim.
wa khususan teman-teman sedaya ingkang hadirin majelis menika mugi-mugi dipun paringi panjang umur ingkang barokah, kesehatan ingkang barokah, ilmu ingkang manfaat ingkang barokah, rezeki halal ingkang barokah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, putra-putri ingkang shalih lan shalihah dipun paringi saged istiqomah anggenipun netepi ibadah, saged istiqomah anggenipun ngapalaken Al-Qur'an, dipun kampelaken anggenipun ngapalaken Al-Qur'an, dipun kampelaken anggenipun ziarah Mekah Madinah, dipun tepiaken saking sedaya musibah bala lan fitnah. Mugi kita sedaya bijang saged husnul khatimah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa istighfar sareng-sareng. Astaghfirullah Rabbal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala dini wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Ya kan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nun saya sak derengi menika saged diaturaken tentang wingking napa bangkunipun setunggal sedaya nggih. Lajeng ingkang ngajeng menika tasih wonten setunggal kagem ibu-ibu mbok pilih ingkang ngajeng niki wonten barokah niki. Nek kosong iman mangke barokah ical. Mbok pilih wonten barokah teng mriku sinten ngertos. Nggih. Hai. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para kiai, para ibu nyai kang tansah kawula ta'zimi, Bapak Ibu jamaah GSM Nurul Atqiya Pulotondo ingkang insyaallah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yakin bahwa kita mendapatkan rahmat, menjenengan semuanya dirahmati oleh Allah karena jenengan hadir di majelis ilmu, di mana di setiap majelis ilmu itu ada 70.000 malaikat yang berada di atas kita mendoakan kita semuanya. Allahummarhamhum, ya Allah rahmati mereka. Kalau malaikat berdoa dan malaikat itu adalah makhluk yang tidak pernah melakukan maksiat, maka insya Allah doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada pagi hari ini bisa hadir kembali untuk thalabul ilmi, untuk mengawali kegiatan kita hari ini dengan kegiatan yang mulia, yaitu belajar Al-Quran. Maka insya Allah ketika diawali dengan yang mulia, mudah-mudahan kehidupan kita satu hari ini dan seterusnya bisa juga mendapatkan kemuliaan yang memberikan kemuliaan kepada kita, kemuliaan di dunia dan kemuliaan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam kita aturkan kepada junjungan kita Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
biqaulina Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat dari beliau min yaumil hadza ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ya. Sungguh beruntung di antara panjenengan semuanya yang hadir ini ketika kemudian juga ada temannya yang jenengan ajak ikut hadir di sini. Ini saya lihat ada beberapa wajah baru yang lama saja saya tidak tahu namanya, ditambah lagi yang baru. Nggih, pangapunten ingkang kathah. Saya itu orangnya pelupa, ngaten. Pelupa belajar hafalan lagi duka niku kula nggih gumun. Gampang lali. Jenengan napa setoran lajeng kula semerep asmanipun tapi mangke pun supe malih. Terus kersane apal pripun kedah dimurojaah memang. Nggih. Sejatosé kedah dimurojaah pripun dipanggil satu-satu ken setoran. Monggo setoran, monggo jenengan setoran, Bu Adin setoran, Bu Solekat setoran. Dangu-dangu apal kula. Ngoten. Jadi ada orang yang tipenya itu dia mudah hafal tapi mudah lupa. Ngoten. Lah sing hebat niku kan cepet hafal, susah lupa. Lah sing repot susah hafal cepat lupa. Tapi mboten napa-napa, yang penting punya niatan. Artinya napa? Saya menyampaikan tadi betapa beruntungnya panjenengan semuanya yang hadir di sini sambil mengajak temannya dan teman yang jenengan ajak ikut hadir di sini. Setiap pahala yang dia dapatkan dari menghafal Quran tidak hanya di sini saja. Bahkan ketika dia di rumah ikut LM selalu murojaah luwih sregep tinimbang jenengan sing ngejak ngoten. Nah, itu jenengan mendapatkan pahalanya orang yang jenengan ajak itu tanpa mengurangi pahalanya dia sendiri. Ngoten nggih. Jadi tapi sing ngejak terus mboten wonten sing nderek mboten napa-napa pun asal ganjaran ngejak. Aku ngejak kok ora tek sing gelem piye ta iki. Mboten napa. Berarti jenengan nasibe sami kalih kula. Kula niku ket awal riyen ngejak tiyang mboten-mboten sing purun. Ngoten nggih. Benten kaliyan rencang kula setunggal. Pas panci kula riyen tasik belajar nggih nyantri ngeten menika dhateng Ustaz teng Tulungagung. Niku wonten salah setunggale rencang datangnya belakangan. Artinya saya ikut terlambat waktu itu masuk surat Al-Kahfi. Niku sudah ayat ke-7. Jadi ayat yang 1 sampai ke-6 saya tidak ikut mengikuti melalui program niku GSM niki. Terus pripun nggih belajar di rumah dari awal ayat 1 sampai 6. Ngaten. Nututi carane ngaten dengan menggunakan metode ini. Terus pramila panjenengan yang menghafal atau hadirnya ini di tengah-tengah yuk aku telat iki. Mboten napa-napa. Amargi menika menghafalkannya di sini kan seminggu namung 2 kali penambahannya nggih, mboten setiap hari. Terus saged nyusul mangke pelan-pelan saged nyusul. Ngaten. Nah, itu ada teman saya masuk di ayat ke-7, kemudian teman saya itu masuk di ayat 22. Tapi piyambakipun niku nggadah rencang kuatah. Piyambake pertama ndugi namung piyambakipun piyambak. Terus kemudian berikutnya bawa temannya 5, berikutnya bawa temannya 5, berikutnya bawa teman. Wah, kemen to. Kula sampe gumun, aku ngejak ora tau enek sing gelem teko bareng aku ngoten. Tapi nggih, itu tadi Allah memberikan bagian masing-masing. Ternyata oleh guru saya dimintai bantuan untuk mengajar juga dengan metode ini, dan alhamdulillah ilmu yang saya sampaikan jenengan terima, jenengan pulang pun saya mendapatkan pahala dari murojaah panjenengan. Ngaten. Nah, bagi yang tidak bisa ngajar terus pundi nggih niku wau carane ngejak tiang. Ketika jenengan ajak wis lungguh ayo mboten usah jenengan warai, orang itu mendengarkan pahalanya terus mengalir kepada panjenengan. Ya, ini adalah salah satu contoh ibadah yang cerdas. Terus empun ngantos kita itu menggantungkan dengan amalan kita sendiri. Kalau kita hanya menggantungkan amalan kita sendiri, belum tentu kemudian amalan kita itu mencukupi
apalagi ditambah lagi dengan kemaksiatan dan lain sebagainya di waktu yang sangat singkat yang hanya 60 tahun hidup di dunia, dilongi sepinten tahun jenengan kita semuanya hidup di dunia ini, itu tinggal itu ngaten. Tapi kemudian ketika kita berusaha sebaik mungkin, Allah itu melihat, yang dilihat oleh Allah adalah usaha kita, bukan hasilnya. Wis ngejak wong ora oleh yo wis ora apa-apa. Jadi yang dilihat hasil prosesnya, bukan hasilnya. Beda dengan manusia. Manusia itu yang dilihat hasilnya. Jenengan piye carane, sing penting bose niku ngertine jenengan saged hasilnya apik. Nah, tapi Allah mboten, lihat prosesnya. Jenengan ngapalne Quran ora apal-apal, mboten napa-napa. Kalih Allah yang dilihat prosesnya. Belum tentu yang ikut GSM ini yang satu sudah hafal lancar, yang satunya lagi masih cuma 5 ayat, yang satu sudah 20 ayat. Belum tentu yang 20 ayat ini pahalanya lebih baik daripada yang 5 ayat. Bisa jadi dia ngapalkan cuma hafal 5 ayat tapi ngulanginya bisa sampai 100 kali, tidak apal-apal. Wis ping 100 ora apal-apal. Tapi dia sudah mengulangi sebanyak 100 kali. Yang satunya ngapalnya 20 ayat, 5 kali tok wis apal. 5 kali apal dikali 20 podo-podo 1C. Ngaten, usahanya yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pramila panjenengan semuanya yang ada di sini yang merasa gampang lupa men kuatos koncone akeh. Aku ora apal-apal, kula nggih sami ngaten sing sebelah. Jadi kita semuanya senasib di sini karena menghafalkannya pun boten dari kita kecil nggih. Ya. Umur suwit dak tahun lagi menghafalkan Quran. Ngaten. Nah, niki sesuai dengan sunnah memang. Nabi Muhammad mulai menghafalkan Quran usia 40 tahun. Nggih, bukan dari kecil. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita semuanya di sini diberikan oleh Allah keistiqomahan. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam kita aturkan kepada junjungan kita kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi qaulin Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Kemarin terakhir kita sampai ayat 11. Monggo kita murojaah bersama-sama ayat 1 sampai ayat 11 kita awali dengan ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza kalau selama ini kita diberitahu oleh guru kita, kiai kita, orang tua kita, ya bahwa Al-Quran, Al-Waqiah ini, surat Al-Waqiah ini bisa memiliki fadilah memperlancar rezeki.
tapi jarang sekali kita yang tahu isinya. Apa toh isinya itu, sehingga ini merupakan surat yang spesial, yang istimewa. Ternyata isinya di awal dari ayat 1 sampai ayat 11 ini justru menggambarkan tentang hari kiamat. Orang nek kaitannya karo rezeki ternyata. Nah, ini cerita yang menarik. Hari ini kita akan jalan-jalan ke surga. Ya, baik. Kemarin kita sudah dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran ini bahwa nanti di hari kiamat itu nanti akan dibagi menjadi 3 golongan. Golongan ashabul yamin, yaitu golongan kanan. Kemudian ada ashabus shimal, golongan kiri. Kemudian ada lagi as-sabiqun as-sabiqun, was-sabiqun as-sabiqun. Ini adalah golongan yang ketiga. Ya, siapa itu was-sabiqun as-sabiqun? Orang yang lebih dulu beriman kepada Allah. Ya, mereka lah yang kemudian masuk surga tanpa hisab. Riwayat lain mengatakan bahwa yang dimaksud as-sabiqun ya bukan orang yang masuk Islam di awal saja. Kan yang pertama tadi mereka adalah orang yang masuk Islam di awal Islam. Jadi nanti di hari kiamat itu ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Nah, saat ini jenengan bayangkan ning Pulau Tondo mawon nggih teng Tulungagung niku jumlahnya penduduknya pinten sing Islam ya 70.000 napa lebih. Nah, mesti lebih dari 70.000. Nah, ini orang yang masuk surga tanpa hisab jumlahnya hanya 70.000 saja. Nah, tapi dari 70.000 ini nuwun sewu, masing-masing orang membawa 70.000 orang juga yang bisa diajaknya masuk surga tanpa hisab. Berarti nggih banyak. Ya, itu tafsir yang pertama. Tafsir yang kedua, was-sabiqun as-sabiqun, orang yang masuk surga terlebih dahulu adalah orang yang bersegera. As-sabiqun yang terdahulu kan artinya yaitu yang bersegera melakukan kebaikan-kebaikan. Ketika diberitahu bahwa ini baik, kemudian dia langsung berniat, dia mau melakukannya dengan segera. Itu ya, orang yang bisa masuk surga tanpa hisab, ulaikal muqarrabun, yaitu mereka yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian saya sampaikan bahwa setiap yang dia lakukan semata-mata untuk mendapatkan ridha dari Allah, bahkan hanya untuk sekedar makan dan minum, bahkan untuk sekedar mandi, sekedar tidur, itu dia niatkan untuk mendapatkan ridho dari Allah. Wah, aku tak mangan, lek is mangan aku ben ra lemes, lek aku engko lemes ora iso ngapalne Quran. Dan dia niat makan itu supaya bisa kuat menghafal Quran. Dia dapat pahala dari makan itu. Dia tidur supaya besok nanti malam bangun ben iso tahajud. Dia niatkan tidurnya untuk bisa tahajud. Berarti tidurnya itu adalah ibadah. Dia mandi bukan sekadar ben seger mboten, tapi dia mandi diniat aku lek adus seger ora kecut engko lek moro ning GSM ora ngambun-ngambuni kancane. Lek ngambun-ngambuni kancane kuwi ku mesakne kancaku. Niatnya adalah untuk ibadah. Setiap dia lakukan, dia niatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan kegiatan yang sekecil apapun, maka dia disebut al-muqarrabun, orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa bahwa setiap langkahnya selalu berada di dekatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka dia yang bisa masuk surga tanpa hisab. Ya, mudah-mudahan kita menjadi golongan itu ya. Amin ya rabbal alamin. Nggih, saged ngrayai awake dhewe-dhewe, pun ngrayai kancane. Ayat 12. Ya. Tangannya sebelah kiri 1, sebelah kanan 2. Ngaten nggih? Ikuti saya yadainnya. 12 fi jannatin. 12 fi jannatin. 13 thullatum. 14 wa qalilun. 14 wa qalilun.
15 ala sururin. 16 muttaqiina. Iya, baik. Silakan dibaca tanpa dihafalkan ya. Ayat 12 sampai 16 yatainya wahid ithnani thalatha. 12 fi jannatin. 13 thullatun. 14 wa qalilun. 15 ala sururin. 16 muttaqiina. Lagi 12 fi jannatin. 13 14 15 16 sekali lagi 12 13 14 15 16 Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ya, fahmil Quran sekarang. Ikuti saya dengan suara yang keras. Oh nggih, bagi panjenengan yang masih baru, niki syaratnya mengikuti ini adalah bersuara keras karena ilmu ini adalah ilmu laduni, nggih. Ilate kudu nah, ngaten, ora ujuk-ujuk langsung iso laduni. Di sini nggih, beda. Baik. Di dalam jannati surga, an-na'im yang penuh kenikmatan, thullatun segolongan besar, min dari al-awwalin orang terdahulu, wa qalilun dan segolongan kecil, min dari al-akhirin orang yang kemudian. Kita ulangi satu baris ini. Fi jannati di dalam surga. An-na'im yang penuh kenikmatan. Thullatun segolongan besar. Minal awwalin dari orang-orang terdahulu. Ya, dari orang-orang awal kan, minal awwalin dari orang-orang awal. Wa qalilun dan sedikit. Minal akhirin dari orang-orang akhir. Ala sururin di atas dipan-dipan. Maudhunah yang bertahtakan emas permata. Muttaqiina mereka bersandar. Alaiha di atasnya. Mutaqabilin berhadap-hadapan. Kita ulangi, ala sururin di atas dipan-dipan. Maudhunah yang bertahtakan emas permata. Muttaqiina mereka bersandar. Alaiha di atasnya. Mutaqabilin berhadap-hadapan. Ya, ini menggambarkan siapa? Ulaikal muqarrabun kemarin itu yang mendekat kepada Allah masuk surga. Fi jannatin na'im masuk surga yang penuh dengan kenikmatan atau surga naim. Surga kan banyak nggih, ada surga Firdaus, ada surga ma'wa. Ini ada surga an-na'im, surga yang penuh kenikmatan maknanya.
Siapa itu yang berada di sana? Siapa itu orang al-muqarrabin itu? Thullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Sebagian besar dari golongan umat terdahulu dan segolongan kecil dari umat kemudian. Yang dimaksud umat terdahulu itu umat-umat sebelum Nabi Muhammad. Kemudian yang kemudian adalah golongan umatnya Nabi Muhammad. Kemudian ini disampaikan oleh Rasulullah bahwa nanti di surga itu 1/4 dari penghuni surga itu adalah umatnya Nabi Muhammad. Ya, 1/4. Tapi kemudian Nabi Muhammad meralat lagi. Aku berdoa semoga, awalnya berdoa semoga 1/4 dari penduduk surga adalah umatku. Dan semoga 1/3 adalah umatku. Diralat lagi, semoga 1/2 dari penghuni surga itu adalah umatku, sisanya rebutan umat-umat sebelum aku. Ngaten, nggih. Itu doanya Rasulullah, maka kita beruntung menjadi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Beliau berdoa dan doa itu beliau pasti dikabulkan doanya. Nggih, 1/2 dari penduduk surga itu adalah umat beliau. Nah, ini para sahabat ketika mendengar itu terus protes. Lah itu di ayat yang di Quran surat Al-Waqiah itu ayat 13-14 terus pundi ya Rasul? Wa qalilum minal akhirin. Kok cuman sedikit dari golongan kita? Nabi Muhammad merenung kemudian bagaimana caranya? Dan ternyata nanti setahun kemudian turunlah ayat masih surat Al-Waqiah di ayat 39 dan 40 nanti yang jenengan pelajari. Thullatum minal awwalin wa thullatum minal akhirin. Ingatkan, kabar baik buat panjenengan semuanya, kita semuanya. Ternyata Allah kemudian mengabulkan doa Kanjeng Nabi bahwa sebagian besar dari umat Kanjeng Nabi itu pun nanti akan bisa masuk ke dalam surga. Ingatkan, bagaimana kondisi di dalam surga? Ala sururim maudunah. Ada nopo dipan niku nopo? Lek ne basa Jawane. Amben, pun jenengan bayang nih kata samben jenengan teng dalem lho nggih. Alah me amben adakno amben dadang golek nang surga aku yo duwe. Nah, bedane maudunah wonten emase jenengan ambene. Paling lek ambene jenengan wonten emas jenengan cukili, jenengan tumbasne dadasne perhiasan. Bukan hanya emas tapi juga permata di situ. Kemudian muttaqiina layeh-layeh. Nggih, ning dhuwur amben niku jenenge ambene niku wis apik, ge empuk, lek jenengan lenggah ning omah nyus ngoten. Lek wis lingguh ya rasa-rasa ngadeg, ngoten. Terus niku ambene jejer, terus lemah-lemah, omong-omongan, rasan-rasan karo sebelahe ngoten niku. Mutaqabilin berhadap-hadapan. Nggih, jenengan mangke teng mriku kalau di sini kan duduk seperti ini. Teng mriku ngumpul GSM lungguh ning ambene dhewe-dhewe. Terus rasan-rasan setunggal. Iki kancaku sing biyen ning ndi yo ngaten. Nggih. Nah, itu. Nah, nanti ada lagi kenikmatan-kenikmatan lain di halaman berikutnya. Ini kita jelaskan berikutnya. Begitu nikmatnya di surga. Wis orang duwe utang blas nang mereka niku. Dateng mriki sik guyon kembar kuwi lah panggah kelingan enek utang urung tak sahur ngoten nggih. Nah, begitu nikmatnya gambarannya jannatin naim, surga yang penuh dengan kenikmatan. Mudah-mudahan kita bisa masuk ke dalamnya. Wallahu a'lam bishawab. Nggih, baik. Kita awali dengan ta'awun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayat 12 saya baca. Fi jannatin na'im. Fi jannatin na'im. Lihat terjemahan. Fi jannatin na'im. Sekali lagi. Thullatum minal awwalin. Lihat terjemahan thullatum minal awwalin. Lagi lihat terjemahan.
wa qalilum minal akhirin. Lihat terjemahan bersama-sama. Wa qalilum minal akhirin. Satu baris. Fi jannatin. Fi jannatin na'im. Thullatum minal awwalin. Wa qalilum minal akhirin. Lagi. Fi jannatin na'im. Thullatum minal awwalin. Wa qalilum minal akhirin. Ala sururin mawdunah. Lagi. Sambil lihat terjemahan. Sekali lagi. Muttaqiina 'alaiha mutaqabilin. Lagi. Muttaqiina 'alaiha mutaqabilin. Sekali lagi. Muttaqiina 'alaiha mutaqabilin. Ambil lihat maknanya. Muttaqiina 'alaiha. Satu baris kedua, mulai ala sururin. Ala sururin mawdunah. Muttaqiina 'alaiha mutaqabilin. Perhatikan kata mawdunah, nahnya pendek, bukan angsal panjang. Ala sururin mawdunah, langsung pendek. Sekali lagi waqid ithnani thalatha. Ala sururim mawdunah. Muttaqiina 'alaiha mutaqabilin. Baik, dibaca bersama-sama. Fi jannatin sampai akhir mutaqabilin sebanyak 3 kali. Jangan dihafalkan, lihat tulisannya atau lihat terjemahannya 3 kali. Wahid ithnani thalatha. Fi jannatin na'im. Thullatum minal awwalin. Wa qalilum minal akhirin. Ala sururin mawdunah. Muttaqiina 'alaiha mutaqabilin.
silakan ditutup mushafnya ayat 12. Langsung hafal nggih niki wau enteng sangat. Nggih. Ayat 12 napa ayatnya fi jannatin. Ya, di dalam surga naim yang penuh kenikmatan. Fi jannatin naim. Silakan. Fi jannatin naim. Lagi. Fi jannatin naim. Sekali lagi. Fi jannatin naim. 13 Thullatum minal awwalin. Thullatun segolongan besar minal awalin dari orang awal. Thullatum minal awalin. Thullatum minal awalin. Lagi. Thullatum minal awalin. Wa qalilum minal akhirin. Sedikit dari golongan kemudian wa qalilum minal akhirin. Wa qalilum minal akhirin. Baik, kita rangkai. Saya baca dulu. Fi jannatin na'im. Thullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Silakan. Fi jannatin na'im. Thullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Lagi. Fi Alhamdulillah, sudah hafal nggih? Ah, 1 menit loh sudah hafal 1 baris. Kita lanjutkan. Ayat 15. Ala sururim maudunah. Ala sururim maudunah. Ala di atas sururin dipan amben-amben apa amben maudunah yang indah bertahtakan berlian. Nah, ala sururim maudunah. Ala sururim maudunah. Ya, jadi jenengan kalau di rumah biar hafal ini itu sambil ngatakan anakku turu neng surur, ngaten surur, surune neng surur ora neng amben. Ala sururim maudunah. Ala sururim maudunah. Lagi. Ala sururim maudunah. Ya. Muttaqiina 'alaiha mutaqabilin. Muttaqiina 'alaiha mutaqabilin. Iya, muttaqiina layah-layah 'alaiha di atasnya mutaqabilin berhadap-hadapan. Muttaqiina 'alaiha mutaqabilin. Muttaqiina 'alaiha mutaqabilin. Lagi. Muttaqiina 'alaiha mutaqabilin. Sekali lagi.
rangkai satu baris. Ala sururim mawdunah muttaki'ina 'alaiha mutaqabilin. Ala lagi ala sururim maudunah muttaqiina 'alaiha mutaqabilin. Iya, baik. Sekarang saya rangkai. Oh, sebentar. Ayat baris pertama dulu saya baca. Fi jannatin na'im thullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Silakan. Fi jannatin na'im thullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Ala sururin mawdunah muttaki'ina 'alaiha mutaqabilin. Ala sururim maudunah muttaqiina 'alaiha mutaqabilin. baik ya, sekarang dirangkai nggih. Mulai fi jannatin sampai mutaqabilin, muttaqiina 'alaiha mutaqabilin. Wahid, itsnan, tsalatsa. Fi jannatin na'im thullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin ala sururim maudunah muttaqiina 'alaiha mutaqabilin. baik, itu sekarang kita rangkai sebanyak 3 kali nggih. Perhatikan, fokus, jangan sampai pikirannya kemana-mana ya. Mulai fi jannatin sebanyak 3 kali. Siap nggih? Wahid, itsnani, tsalatsa. Fi jannatin na'im thullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin ala sururim maudunah muttaqiina 'alaiha mutaqabilin. lagi fokus. Fi jannatin na'im thullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin ala sururim maudunah muttaqiina 'alaiha mutaqabilin. Lebih fokus. Fi jannatin na'im thullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin ala sururim maudunah
hafal nggih. Nah, sekarang ini kita sudah satu halaman ini, satu halaman. Nah, insyaallah besok mboten setoran nggih karena ini hanya separuh. Kita lanjutkan. Nah, untuk mengakhiri kali ini monggo kita rangkai mulai dari ayat 1 sampai muttaqiina 'alaiha mutaqabilin. Yang tadi sudah hafal nggih? Insyaallah. Fi jannatin sullatun wa qalilun ala sururin muttaqiina. Ngoten nggih, pelan-pelan. Kita awali dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an mumbatha wa kuntum azwajan thalathah maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah was muttaqiina 'alaiha mutaqabilin. Shadaqallahul alim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah satu halaman jenengan hafalkan. Nun sewu. Saya ada sedikit penyakit yang harus saya hilangkan di ayat 7. Ada penyakit yang gambyuk di situ. Wa kuntum azwajan thalathah. Nah, tadi penyakitnya thalathah. Wah, itu harus dihilangkan, nggih. Dihilangkan panjangnya, penyakitnya dibuang. Thalathah. Padahal yang setelah itu sudah betul, ya. Fashabul maimanati ma ashabul maimanah sudah betul. Nah, tinggal yang ayat 7 wa kuntum azwajang itu pun pendek. Salasah. Baik, yang dirahmati Allah, hari ini kita cukupkan sampai di sini. Alhamdulillah, semoga Allah memberikan kepada kita semuanya kenikmatan dalam menghafalkan Al-Qur'an terus sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa khatmil Quran. Allahumma irhamna bil Qur'an waj'al lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa
bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.